Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel Ayu. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang gimana sih tes tahap 2 Nusantara Sehat di era pandemi ini. Sebenarnya di batch 17 ini tesnya offline atau online? Lalu tes tahap 2 ini apa aja sih yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui? Oke, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang seleksi tahap 2 Nusantara Sehat buat persiapan di batch ini bulan ini Maret ya 2021. Jadi ini video part pertama aku di tahap 2 seleksi Nusantara Sehat. Tahap 2 ini kan ada tes psikotes, ada tes wawancara dan tes FGD atau Focus Group Discussion. Jadi tesnya ini selama pandemi kemarin, pengalaman saya di tes batch 15 psikotes kemarin itu dibuat 3 hari karena melihat pesertanya banyak, jadi nggak bisa kalau cuma sehari karena nanti bisa bikin tes kita tuh jadi trouble di psikotesnya itu. Nah, aku kemarin kebagian di hari kedua seleksi psikotesnya itu, jadi ada hari pertama, kedua, ketiga, aku dapet yang hari kedua. Nah, di tes psikotes ini kita tuh dikasih waktu sekitar 2,5 jam oleh panitia. Jadi nanti kita itu misalnya sudah dinyatakan lolos tahap 1, nanti kita ada pemberitahuan di websitenya Nusantara Sehat, ada link. Di situ ada link grup WA. Jadi kita jangan sampai salah. Seperti aku kemarin karena aku nggak baca peraturan yang pengumuman yang ada di web Nusantara Sehat. Jadinya kemarin itu aku sempat ketinggalan berita, hampir saja H-2 mau tes psikotes, aku nggak tahu kalau ternyata ada grup WA-nya. Jadi kita harus baca benar-benar peraturan yang ada di website itu dari awal sampai akhir. Dan kalau emang nggak ngerti kita tanya gitu ya, tanya teman kita yang bareng sama kita tes tahap 2 itu. Kita hari ini akan membahas tentang tes psikotes dulu ya di tahap 2 ini. Jadi selama pandemi ini kita itu tesnya online. Jadi kita tes online itu menggunakan PC kita sendiri, PC atau laptop atau juga bisa dengan notebook kita sendiri pribadi. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan. Kalau misalnya kita nggak punya laptop atau notebook yang benar-benar dia sehat atau tidak ada virus, itu kita bisa pinjam punya kakak kita atau siapa ya. Yang penting nanti saat kita ujian itu laptopnya benar-benar yang tidak trouble ya, yang tidak ada gangguan karena itu akan menghambat kita saat ujian. Kemudian yang kedua kita siapkan juga jaringan ya. Oh ya lupa, tadi yang laptop tadi itu juga misalnya kayak di rumah aku kemarin kan laptopnya itu kalau nggak dicolok mati, listrik juga sering mati. Jadi kita harus pintar-pintar gimana caranya kita pinjam laptop yang dia itu kalau tanpa dicolok aja itu masih bisa nyala dan listrik itu juga harus benar-benar kita siapin karena kalau laptop mati ya udah blank semuanya, jawaban kita juga hilang, tes kita juga entah kemana. Kemudian yang kedua tadi jaringan ya, jaringan kita terus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai seperti saya kemarin, jadi lagi tes tiba-tiba mati lampu, jaringan hilang, jadinya pikiran udah buyar, kita harus keluar cari sinyal, harus ke kota dulu, perjalanan 1,5 jam cari sinyal. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kamu harus mempersiapkan jaringannya. Misalnya di rumah kamu jaringannya susah, ya kamu gimana caranya ngekos di kota, cari penginapan di kota yang jaringannya itu benar-benar bagus buat buka internet. Kita juga harus mempersiapkan wilayah atau tempat yang sunyi. Jadi kita nanti saat tes psikotes itu 2,5 jam itu nggak cepet ya. Namanya tes itu apalagi soal psikotes itu banyak. Ada benar-benar ratusan soal yang harus kita kerjakan. Dan itu kita benar-benar harus fokus mengerjakan soal itu. Kalau ada suara dikit aja itu benar-benar bisa mengganggu pikiran kita. Kita buyar sebelum selesai mengerjakan soal. Nanti itu kan kita sudah masuk grup WA yang ada di link di website itu. Kita sudah masuk grup WA, nanti di situ akan ada pemberitahuan kapan kita dapat jatah ujian. Nanti itu ada pembagiannya. Jadi kalau nggak salah kemarin itu ada 3 gelombang buat tes psikotes dari seluruh peserta batch 15 itu. Jadi saya dapat di hari kedua.
Kan ada hari pertama, kedua, ketiga, saya dapat di hari kedua buat tes psikotes. Jadi saya itu nanti dapat jadwal baru. Saya dapat di hari kedua dan psikotesnya itu dari pagi sampai siang seperti itu. Ada juga yang dari siang sampai sore. Jadi tergantung jadwal kita masing-masing yang kita peroleh dari panitia yang telah membagikan jadwal tersebut. Apa aja sih untuk menghadapi psikotes ini yang harus kita persiapkan? Yang pertama yaitu kita harus rajin-rajin mengerjakan soal, rajin-rajin belajar tipe-tipe soal psikotes. Kita kalau mau belajar itu nggak harus les ya, jadi di internet tuh banyak, di internet kamu cari-cari soal psikotes, di YouTube, apalagi di YouTube juga banyak banget orang yang nge-share kayak mana sih tes psikotes itu, apa aja soalnya, macam-macamnya gimana, cara ngerjainnya gimana. Terus di aplikasi juga sudah ada ya cara mengerjakan psikotes seperti itu. Di Nusantara Sehat ini, di soal psikotesnya ini, itu soal psikotesnya lumayan banyak banget ya. Ada berapa ya? 300 soal lebih. Itu kalau di total seluruh jumlahnya seperti itu. Ada ratusan soal psikotes dan itu ada 7 bagian. Jadi 7 bagian itu yang pertama ada tentang kepribadian, yang kedua ada tentang kayak tes Pauline, tes apa. Jadi macam-macam ya tesnya itu. Mengerjakan soal psikotes itu sebelumnya kita wajib itu harus mempersiapkan diri dulu ya, yaitu terutama itu kita harus makan. Karena mengerjakan soal ini itu benar-benar menguras tenaga, benar-benar menguras otak. Jadi kalau kamu nggak makan, mengerjakan soal itu benar-benar kamu jadi nggak fokus karena kamu lapar tadi itu. Kalau nggak percaya, kamu bisa buktikan itu. Karena saya sudah berpengalaman ikuti tes psikotes 2 kali. Yang dulu saya tes psikotes itu secara offline di tempat kerja saya, terus yang kedua ini di Nusantara Sehat ini. Soal psikotes ini itu sebenarnya dibilang susah enggak, dibilang mudah juga enggak, karena soal psikotes itu mengetes tentang kepribadian di diri kita sendiri. Jawabannya itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Jadi itu ada triknya dan ada maksudnya masing-masing dari tiap-tiap macam-macam soal psikotes. Nah, sesuai yang aku ingat kemarin itu aku dapat soal tentang tes Pauline dan Kraepelin. Jadi tes ini tuh biasanya disebut dengan kayak tes koran. Gambarannya kayak gini. Jadi dia bentuknya kayak koran, ada angka deret-deret ke bawah. Misalnya yang atas 5, yang bawah 5, yang bawah 3. Jadi kalau misalnya kamu dapat jenis tesnya yang Pauline itu 5 tambah 5 berapa? Jawabannya itu ntar di sampingnya. Terus bawahnya lagi 5 tambah berapa tadi 3 yang terakhir itu berapa jawabannya nanti kayak gitu. Tapi kalau di online ini bedanya itu kita benar-benar harus menggunakan waktu secara cepat dan tepat dan teliti. Jadi kita ngerjain tuh waktunya jalan terus. Kalau kamu nggak menggunakan waktu secara tepat dan cepat, dia akan habis dan kamu akan ketinggalan seperti itu. Tapi juga jangan tergesa-gesa karena nanti jawaban kamu itu jadi terkesan tidak teliti. Di tes Pauline atau tes koran ini itu menilai kita, gimana sih ketelitian kita, gimana ketepatan kita, gimana cara kita mengatur waktu. Yang kedua itu tes kepribadian. Jadi tes di sini itu menggambarkan tentang kepribadian diri kita. Jadi di tes ini itu nggak ada jawaban salah. Jadi jawab aja sesuai kondisi kamu. Jadi jangan kamu jawab yang beda dengan yang ada di kamu, kondisimu tuh kayak mana tuh beda. Itu jangan ya, jawab sesuai dengan kondisi kamu yang nyata. Tapi jangan juga jawabannya tuh yang jelek-jelek seperti itu ya. Soal macam ini tuh yang ada di psikotes, di tes kepribadian itu soalnya tuh banyak banget, benar-benar banyak. Tapi ini tuh benar-benar jebak. Jadi misalnya di awal nih soalnya tentang gimana sifat kamu, sifat pribadi kamu tuh gimana, baik, sombong gitu. Ntar kita jawabnya baik kan. Nanti di soal ke berapa ya misalnya 80 tuh ada soal yang sama seperti itu lagi. Misalnya jawaban kamu sombong kayak gitu, ya udah berarti kelihatan ini kamu orang yang nggak konsisten, nggak sesuai sama jawabanmu yang tadi awal, itu beda-beda. Pokoknya tuh ada penilaiannya lah. Jadi kamu harus menjawab sama dengan jawaban yang sebelumnya tadi. Yang ketiga yaitu
pernyataan setuju dan tidak setuju. Jadi kalau nggak salah itu di situ tuh ada, di layar tuh ada pernyataan, kita tinggal pilih setuju atau tidak setuju sesuai dengan kepribadian kita. Yang keempat itu soal plus atau positif dan minus atau min. Jadi nanti itu ada pernyataan tuh. Misalnya kamu tipe orang yang suka bekerja sama dengan tim kayak gitu. Nanti ada plus minus. Nah, kamu lebih milih mana? Kalau kamu itu emang di diri kamu bener-bener ada, berarti kamu klik yang plus. Kalau misal di diri kamu itu kurang, berarti kamu klik yang minus, seperti itu. Soal yang kelima itu soal tebak gambar lanjutan. Jadi kalau kalian yang pernah ikut seleksi CPNS di bagian TIU soal SKD itu ada kayak misalnya pola gambar A. Nanti selanjutnya adalah kayak mana yang sesuai, mana jawabannya sesuai untuk melanjutkan gambar pola di atas kayak gitu. Jadi ada sedikit soal-soal kayak gitu di soal psikotes ini. Kamu nggak usah khawatir. Jadi semua tipe soal, kan soalnya kalau nggak salah tipe soalnya tuh ada 7 macam, tadi ada 7 bagian. Itu sebelum mengerjakan itu udah pasti ada contohnya, contoh cara pengerjaannya itu harus gimana. Kita mengerjakan soal psikotes ini, sebenarnya soalnya tuh jalan terus di setiap soal. Misalnya kita buka bagian pertama tadi, itu kalau nggak salah tuh ya, bagian pertama tentang kepribadian. Ya udah, kita kalau masih dalam tahap baca cara pengerjaannya itu, soalnya tuh tidak jalan. Tapi kalau kita sudah mengklik kayak mulai buka soal, nah itu baru waktunya jalan terus kayak gitu. Terus kayak misalnya yang contoh, misalnya bagian soal yang kayak meneruskan pola, meneruskan gambar, itu nanti udah pasti ada contohnya di atas. Kayak misalnya tipe soalnya tuh tulisannya melanjutkan pola gambar kayak gitu. Nanti bawahnya ada tuh contoh gambar A, titik-titik bawahnya tuh ada A, gambar ini B, seperti ini, C seperti ini. Nanti itu ada kita coba mengerjakan, kita klik, ternyata jawaban salah, tapi nanti di situ dibenarkan ada jawaban yang benar gitu. Itu di salah satu contoh cara pengerjaannya sebelum kita mulai masuk ke soal gitu. Jadi selama kita membaca cara penjelasan cara pengerjaan soal itu, waktu tidak akan jalan. Nah, waktu kita udah mulai klik jalan soal itu, baru waktu itu mulai jalan. Kita harus benar-benar cepat mengerjakan soal, tapi juga cepatnya tuh harus tepat. Jadi nggak cuma cepat-cepat aja semua kerjain, tapi jawabannya nggak ada yang tepat, itu juga nggak benar ya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, semua sudah ada petunjuknya. Tapi kurang lebih seperti itu. Aku yang ingat cuma 5 jenis soalnya. Cuman kemarin tuh lebih banyak kayak di kepribadian kita sama teman, kepribadian kita di kantor, kepribadian kita sama kayak profesi lain kayak gitu, kepribadian kita dalam bekerja kayak gitu. Jadi kurang lebih soal-soalnya seperti itu. Sebenarnya mudah, tapi ya nggak mudah. Sebenarnya susah, tapi juga nggak dibilang nggak susah kayak gitu. Ya seperti itulah soal-soal psikotes. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan tentang seleksi tahap 2 Nusantara Sehat bagian yang part pertama, yaitu tes psikotesnya ya. Jadi nanti aku akan buat video berikutnya di part kedua, yaitu tes FGD dan wawancara. Karena kalau dijadikan satu video nanti takutnya kepanjangan dan itu akan bikin orang yang mendengarkan tuh bosan dan mungkin susah dimengerti gitu ya. Ya, jadi mau mengingatkan lagi, untuk menghadapi tes psikotes ini, meskipun tidak susah, meskipun tidak mudah, kita harus tetap banyak belajar. Kalau aku kemarin itu coba-coba cari soal di Google. Jadi tes Pauline tuh gimana sih? Kita tuh nggak cuma tahu, oh kayak gini nih cara ngerjainnya, nggak cuma itu doang yang perlu kita tahu. Jadi kita coba kalau kayak online kan nih kita main waktu nih. Kalau misalnya waktunya udah habis ya udah hilang gitu soalnya. Jadi kita coba download aplikasinya aja, kayak aku kemarin download aplikasi. Ini aplikasinya seperti ini. Download aplikasi yang tes Pauline itu tadi, yang tes koran. Jadi kita tahu, oh ini nih, jadi memelatih kita cepat mengerjakan, cepat tepat mengerjakan soal tersebut seperti itu. Dan kayak tipe soal kepribadian itu kita juga perlu belajar di YouTube tuh juga banyak. Gimana sih trik tipsnya mengerjakan soal psikotes yang benar, yang baik, yang tepat seperti itu. Terus
Untuk tes pola gambar itu juga kita harus banyak-banyak belajar. Kita nggak hanya cukup tahu aja nanti paling di sana ada petunjuknya gimana cara ngerjainnya, contoh soalnya. Ya emang ada, tapi kita harus benar-benar banyak belajar karena Nusantara Sehat ini yang tes yang pengen daftar itu tuh banyak, nggak cuman kayak 10-20 tuh enggak. Jadi yang tes itu ratusan bahkan ribuan yang mendaftar. Jadi kamu harus menjadi salah satu orang yang lebih unggul dari yang unggul seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Nanti di part berikutnya kalian tunggu dulu ya. Cukup sekian. Mungkin kalau ada yang kurang, ada yang salah itu mohon dimaafkan ya. Semangat tes berikutnya. Semangat buat tes seleksi tahap 2 Nusantara Sehat di batch 17 ini. Semoga kalian menjadi salah satu putra-putri bangsa yang terpilih untuk melanjutkan menjadi anak Nusantara Sehat. Selamat bergabung.